Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara sekalian, Mbak, ini hari adalah hari-hari awal dari Hari Raya Idul Fitri. Marilah kesempatan ini kita pergunakan, baik yang hadir di Bapeda maupun di daerah-daerah, kita haturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali suci ya Prof ya. Bukan main ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Tepat sekali. Dan tentunya kita masih di acara Semanggi. Di acara Semanggi, betul. Semanggi mandiri Rek. Iya. Luar biasa. Karena baru saja Hari Raya Idul Fitri, sisa-sisa ketupat masih sangat kuat. Begitu kita bilang mandiri, wah kita bilang kemari, langsung ya. Baik. Wah kepalanya masih seperti semangat. Ketupatnya. Iya. Jadi Mbak, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Betul Pak. Karena Hari Raya Idul Fitri secara khusus disambut oleh Ibu Wali Kota Surabaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Wali Kota. Assalamualaikum Bu. Selamat malam Bu, selamat malam. Ibu barangkali kesempatan ini mau menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri, monggo. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Surabaya, saya khususnya bagi warga Surabaya, saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah. Mudah-mudahan di Hari Raya ini kita dapat memulai kehidupan yang lebih sejahtera, meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi kita semuanya. Saya kira demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kita juga punya tamu Bapak Suroso ya. Iya. Direktur Utama BPR UMKM Jawa Timur. Barangkali Pak Roso silakan kalau mau mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, monggo Pak. Silakan. Terima kasih Prof. Para hadirin yang kami hormati, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dari Bank UMKM Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih Pak Roso. Kita beri tepuk tangan. Kita juga punya tamu dari LPPM UNER. Betul sekali. Pak Agus Joko, silakan Pak Agus. Terima kasih Prof. Enggak. Saya atas nama Rektor Universitas Erlangga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Agus Joko. Ini Mbak, iya, ada tokoh-tokoh di belakang layar yang banyak bergerak. Antara lain Ibu Antik, barangkali Ibu berkenan mau mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Monggo. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Angle di sini belum, angle di sini. Ya, ada seorang ibu yang kelihatannya serius sekali begitu. Senyumnya dulu dong Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami secara pribadi maupun dari Bappemas dan KB Kota Surabaya Prof. Khususnya koordinator PLKB Kecamatan Wonocolo Prof. Secara pribadi maupun dinas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ada juga seorang ibu yang biasanya dalam keadaan gawat sangat diperlukan. Dalam keadaan gawat, dan mudah-mudahan selama bulan puasa dan selama merayakan Hari Raya Idul Fitri ini tidak terjadi keadaan gawat. Ya, jangan sampai ya Prof ya. Silakan Ibu Chandra. Terima kasih Prof.
kami dari keluarga besar Dinas Kebakaran Kota Surabaya menyampaikan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Ada juga dari Bapak-Bapak Camat dan Lurah sekota Surabaya. Tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu sekalian. Iya. Tadi belum ada camatnya yang bicara. Di mana Iya, Pak silakan Camatnya perwakilannya. Ah, silakan. Oh, di mana Pak Camat? Monggo, Pak. Iya, monggo Pak. Atas nama seluruh camat se-Surabaya, kita sampaikan selamat Idul Fitri, taqabballah minna wa minkum. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bu Ali ini camatnya rada berbobot begitu. Berbobot dalam hal apa ini Pak maksudnya Pak? Artinya bicaranya singkat. Baik, tepat sekali ya Pak ya. Keker gitu, jadi pasti dalam bulan puasa dan habis puasa bukanya itu ya cukup gitu. Cukup banyak ya Pak ya. Itu menunjukkan salah satu wujud kesejahteraan di Surabaya khususnya Pak. Betul. Iya, dan lebih spesial lagi Pak. Ya. Di kesempatan kali ini Semanggi hadir dengan tema yang begitu spesial. Betul. Yakni ada Posdaya di Surabaya. Tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, dan mungkin kita bisa sambil mulai ngobrol Pak dengan narasumber-narasumber yang sudah berkenan untuk hadir. Ibu Wali Kota yang saya hormati, pertama-tama dalam suasana Lebaran ini kami mengaturkan terima kasih Ibu berkenan untuk menerima rombongan kami dalam acara Semanggi dengan tema ada Posdaya di Surabaya. Ibu boleh berkomentar barangkali bagaimana banyak sekali pembangunan di Surabaya ini menghasilkan banyak sekali penghargaan. Silakan Bu. Terima kasih Prof. Jadi yang terus terang saya tadi sempat katakan kalau kebersihan kota, kalau membuat kota menjadi indah, kalau kota menjadi jalannya yang nggak ada yang rusak, kota menjadi tidak banjir, itu mungkin sangat mudah sekali menurut saya, Prof. Tapi begitu kita menyangkut masalah kesejahteraan warga, menyangkut masalah budaya masyarakat, itu yang sangat sulit. Karena itu Prof, apapun saya lakukan sepanjang itu tidak melanggar ketentuan, sepanjang itu tetap di koridor-koridor yang bisa dilaksanakan oleh manusia. Maksudnya kan manusia ada keterbatasannya gitu Prof. Saya akan kerjakan untuk mensejahterakan warga Surabaya. Ya, jadi benar Bu ya, kalau bikin jalan itu cukup ada duitnya, ada aspalnya, ada teknisinya dan sebagainya, itu gampang. Tetapi kalau mensejahterakan orang atau keluarga itu susah. Itu susah. Susah. Karena bukan hanya bukan hanya mengajak bagaimana meningkatkan income, tapi juga merubah mindset, merubah perilaku, kemudian merubah cara pandang, kemudian utamanya mau bekerja keras. Ini yang susah, ya. Ya. Jadi dalam rangka pemberdayaan keluarga Bu ya, itu tidak sekedar dikasih uang, tidak sekedar dikasih beras, tetapi harus merubah. Bisa komentar Ibu? Tidak bisa seperti itu. Saya selalu mencoba mengajarkan kepada seluruh warga Surabaya bahwa kalau kita mau berhasil, kita harus bekerja keras. Jangan kita membiasakan diri dengan tengada, tapi kita harus mau Tuhan memberikan alat yang lengkap kepada kita, mulai mata, mulai telinga, mulai mulut, tangan dan kaki, mari kita gunakan. Saya yakin dengan bekerja keras, maka masyarakat bisa mencapai apa yang diinginkan. Jadi itu tidak ada sesuatu bisa diraih dengan cara yang mudah. Dan alhamdulillah karena berkat seperti itu hal yang kita tanamkan ke masyarakat, hampir
Mohon maaf Prof, ini bukan sombong. Hampir seluruh penghargaan yang diselenggarakan di Jakarta yang kami mengikutinya, kami selalu menang. Luar biasa, tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kemenangan itu meyakinkan Ibu ya, bahwa misalnya di RW 45 ya, sudah ada Posdaya. Ibu sekarang akan kembangkan di seluruh kota Surabaya begitu. Jadi Prof, tadi saya sampaikan apapun akan saya lakukan sepanjang warga Surabaya menjadi semakin sejahtera. Di antaranya mereka akan kita bantu, ada beberapa program pemberdayaan, tapi saya coba akan memasukkan dan mensosialisasikan apa yang disebut dengan Posdaya di Surabaya. Jadi artinya masyarakat Surabaya dapat mengetahui lagi bentuk-bentuk kesejahteraan yang nanti mungkin akan mereka gunakan untuk meningkatkan bukan dari kesejahteraan ekonomi saja, tapi juga kualitas hidup warga. Jadi ini lengkap karena di Posdaya. Ya, jadi ada masalah bagaimana hubungan keluarga, kemudian bagaimana membuat keluarga lebih sejahtera. Kalau ekonomi banyak, warga ekonominya meningkat, tapi kemudian keluarga tidak bahagia, bukan hanya tidak sekolah, mungkin berantem aja bapak ibunya, gitu kan. Nanti yang kasihan kan putra putrinya. Prof, saya mendengar ini ada cerita satu orang teman. Mohon maaf loh Prof, kalau itu nyinggung kotanya Profesor. Oh. Ya. Di mana, di Jakarta? Iya. Oh, iya. Saya ini yang bilang bukan Surabaya kan Bu saya ya. Iya. KTP-nya sudah ada, Prof. Iya. Dicek langsung loh, Prof. Jadi saya ada satu teman yang dia bilang, Bu, coba kalau Ibu jalan-jalan di mall di Jakarta itu tidak ada orang bisa tersenyum. Mosok sih, saya bilang gitu. Saya belum, karena baru kemarin saya dengar. Kenapa saya benar kalau di Surabaya kan orang masih senyum, masih bisa ketawa gitu. Artinya apa, Prof? Bahwa soalnya kalau ketawa, senyum itu katanya kita mengeluarkan zat apa, Prof? Saya bukan dokter. Zat apa itu? Yang bikin kemudian kita menjadi sehat. Umurnya tambah sehat, tambah panjang. Tambah panjang. Tapi gitu. Kalau merengut itu tambah kurang 10 tahun. Gitu Bu. Ya, Prof. Ya. Jadi artinya bahwa sebetulnya mungkin di Jakarta warga Jakarta lebih dari sisi ekonomi lebih bagus mungkin dibandingkan warga Surabaya. Tapi kalau kemudian tidak bisa tersenyum, semua semua cemberut gitu ya? Iya, cemberut. Ya? Kemudian semua dicekam gitu ya, dicekam sesuatu gitu. Rasanya kok ya enggak sehat. Gitu ya. Betul. Rasanya kok enggak sehat. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan bahwa saya ingin membawa kenapa kemudian Surabaya harus dibuat indah, kemudian kenapa Surabaya harus dibuat bersih, kenapa kemudian Surabaya harus dibuat nyaman, itu supaya warga Surabaya sehat. Jadi kalau nanti ekonomi meningkat, warga kesejahteraannya lebih bagus, tapi kehidupan, perilaku kehidupan itu tetap sehat. Gitu. Jadi Prof, jadi makanya di Posdaya itu ikhlas begitu ya. Senyum dengan tetangga masih kenal gitu, kemudian jadi gotong royongnya masih gitu. Dan saya yakin Prof, nanti sebentar lagi ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak yang di sini ini bisa mengalahkan profesor yang anggap Posdaya bagus mana. Iya. Nambah lagi ya Bu ya prestasinya nanti Bu. Ya. Jadi kalau cari juara Posdaya nanti ke Surabaya. Ya, gitu. Insya Allah gitu. Ibu, bapak, ibu yang ada di sini tuh kasih 3 bulan aja Prof, jalan. Kasih Prof, 3 bulan. Ya. Baik, tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Jadi Ibu Wali Kota yang saya hormati, sementara ini banyak perguruan tinggi Bu mengerahkan mahasiswanya untuk kuliah kerja nyata tematik Posdaya.
Ibu berkenan untuk menerima para mahasiswa itu masuk ke RT, RW, ikut membantu Pak RT, Pak RW, Pak Camat dan sebagainya. Ya, Surabaya sudah mulai beberapa tahun yang lalu kita match-kan antara mahasiswa yang KKN dengan program-program yang dilakukan pemerintah kota. Mahasiswa kita punya program apa, kita meminta mahasiswa menjadi pendamping juga mungkin memberikan teori-teori yang selama ini mungkin diberikan di kuliah sehingga bisa dipraktekkan di masyarakat dengan menggunakan pola yang program kita yang dilakukan. Ini mempermudah Kota Surabaya karena lebih aplikatif gitu. Karena masyarakat juga lebih mengetahui karena mahasiswa rata-ratanya lebih dari 1 bulan mereka tinggal di masyarakat. Jadi karena itu saya kalau dikasih banyak lagi ya seneng Prof. Karena artinya lebih banyak yang akan bisa mendampingi masyarakat. Kita beri tepuk tangan Ibu Wali Kota. Kebetulan ada Pak Agus ini, Mbak Sinta. Coba ditanya Pak Agus ini. Pak Agus berapa kapasitas mahasiswa Erlangga yang bisa diperbantukan untuk Kota Surabaya begitu? Silakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Jadi Universitas Erlangga itu setiap tahunnya itu ada 4.000 mahasiswa yang kita terjunkan untuk KKN. Dan KKN itu sudah merupakan mata kuliah wajib. Jadi ada SKS-nya, kalau nggak lulus harus mengulang. Wajib ya Pak ya? Wajib. Jadi kalau Ibu Wali Kota tadi bertekad dalam 3 bulan ini mau menjadi juara nasional. Siap ya Bapak Ibu sekalian? Siap ya Bu ya? Bapak Ibu siap ya? Siap Prof. Siap ya? Gimana? Siap Ibu-ibu, Pak Camat? Siap. Semangat ya Prof, luar biasa. Insya Allah dari Universitas Erlangga mendukung sepenuhnya. Langsung di ACC dari Ketua LPPM. Biarpun tidak KKN, mahasiswanya boleh dikerahkan secara sukarela begitu. Ya, jadi rencananya memang ada KKN yang berkelanjutan. Jadi nanti kita bicarakan KKN dengan itu Pak tidak Rektor. tergantung pada waktu, tetapi continue. Yang satu pulang digantikan dengan yang lain. Seperti begitu. Sehingga nanti akan terjadi suatu KKN yang continue, tidak terputus sehingga program itu bisa berjalan terus. Harapannya seperti itu. Luar biasa. 3 bulan jadi Bu ini. Jadi ya Bu, Bapak Ibu sekalian jadi ya. Jadi ada berapa kecamatan Bu di sini Bu? 31. 31. Desanya? Ada 160 kelurahan. Kelurahan 160. Boleh saya bertanya pada Pak Camat boleh, ya? Boleh. Monggo kita tanya Pak Camat. Monggo. Ini Bunya sudah 3 bulan harus jadi juara. Iya, target ya Pak ya? Iya. Target ya Bu Risma Bu? Coba, Pak Camat salah satu, ini bagaimana strateginya Pak Camat? Monggo. Berdiri aja Pak Camat. Terima kasih Pak. Sampean ada berapa kelurahan? Saya ada 6 kelurahan Pak. 6 kelurahan? Iya Prof. 1 kecamatan 6 kelurahan. Ya. Kira-kira 3 bulan posdayanya jadi apa enggak? Insya Allah. Wah. Insya Allah, semangat ya. Kalau Bu Camatnya Pak, bisa ditanyain juga mungkin? Iya, Bu Camatnya monggo. Bu Camatnya. Iya, nggak cuma bapak-bapak ini Pak. Ini ibunya. Bukan, Bu Camat. berbeda. Bu Camat. Di Camat perempuan. kecamatan lain ya. Camat perempuan. Tepat sekali. Oke, gimana? Berapa kelurahan? Di Gunung Anyar ada 4 kelurahan. 4 kelurahan. Lalu siap juga? Siap Pak, kami akan mendampingi sampai dengan berhasil untuk 3 bulan. Siap. Kan main. Pak Camat yang satunya lagi. Monggo. Kecamatan mana Pak? Saya dari Kecamatan Pakal. Pakal. Iya. Pakal, Kecamatan Pakal. Berapa kelurahan? Ada 5 kelurahan Pak. 5 kelurahan. Siap. Bukan main Bu. Saya. Wali Kota ini memang kayak jenderal aja. Ada nggak dari mana tadi? Klejen. Iya Prof. Yang daerah perikanan itu Klajen. Bula. Kenjeran. Bula. Ada yang dari Kenjeran. Ada yang dari Kenjeran, Bapak Ibu sekalian? Bula dari Bula. Bula
Di sana Prof, di ujung sana Prof. Tadi ada, coba. Iya, silakan. Mulyorejo Kenjeran, Iya, saya dari Kenjeran Bapak. Kebetulan saya kader PKBM. Kader PKBM, kader Pusat Krisis Berbasis Masyarakat. Kader Pusat Krisis Berbasis Masyarakat. Berbasis Masyarakat. Iya. Jadi Bappemas KB Kota Surabaya itu punya satu program di seluruh kecamatan di sekota Surabaya, itu namanya PKBM, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat, di mana di dalam PKBM itu masyarakat bisa melakukan curhat, aduan terkait dengan beberapa permasalahannya. Jadi ada permasalahan kesejahteraan, kesehatan, keluarga berencana, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan perempuan. Itu bisa dilaksanakan di sana. Jadi Ibu siap membentuk kelompok-kelompok Posdaya di situ? Siap, saya mendukung program Bu Wali 3 bulan terbentuk Posdaya. Luar biasa, Prof. Nah, khusus tadi